kita darurat sampah. Kita harus segera rubah. Kenapa? Karena TPA itu sudah overload. Kita punya target 2029. Bantar Gebang itu betul-betul tidak lagi menerima sampah yang jumlahnya sekarang 56 juta ton. Ada yang viral di sosial media, sampah yang menumpuk depan sekolah dasar banyak sekali, bahkan menghambat jalan. Apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai seperti itu? Selalu menjadi atensi dari Pak Menko AHY, mengorkestrasi dari akademisi, dari pemerintah, dari pihak swasta, komunitas, lintas kementerian pun juga termasuk salah satunya Pemprov DKI Jakarta. Pak Menko kan orangnya sangat bagus sekali, cerdas sekali dalam memahami isu yang ada. Beliau kemudian mengadres juga dengan sangat bagus sekali. Seberapa disiplin sih kamu memilah sampah di rumah? Ternyata banyak yang merasa udah jadi kebiasaan. Saya sangat surprise loh. Pemerintah mencanangkan 1 Agustus tahun 2026 praktek pembuangan terbuka itu tidak dibenarkan. Pilah, angkut, olah, dan manfaatkan. Angka 23% kita capai di pertengahan Agustus kemarin. Saya kaget, cepat sekali. Kita punya WA Group. Ya, di sana ada lurah yang kita monitor terus. Pak Gub punya tim untuk ngecek ke lapangan, tidak ABS saja. Tetapi kalau kita menemukan sampah di ruang publik di banyak tempat, kota globalnya hilang, tinggal kota gombal jadinya kalau orang bilang gitu kan. Lebih dari 9.000 ton sampah setiap hari. Pertanyaannya sederhana, semuanya pergi kemana? Karena buat kita mungkin urusannya selesai begitu sampah keluar dari rumah, diambil petugas, hilang dari pandangan. Tapi apakah masalahnya benar-benar selesai? Atau kita sesungguhnya hanya memindahkan ke tempat yang lain? Dan masyarakat juga punya banyak pertanyaan nih, kalau saya sudah milah nanti dicampur lagi nggak? Kalau fasilitasnya sudah ada, kenapa masih ada tumpukan sampah di beberapa tempat? Dan kalau teknologinya semakin maju, kenapa masih muncul keluhan warga? Jadi sebenarnya masalah sampah di Jakarta itu ada di mana? Di masyarakat, di sistemnya, atau justru di sambungan antara keduanya? Dan kalau Jakarta ingin menjadi kota global, seberapa siap kita mengelola apa yang kita buang setiap hari? Nah, hari ini kita akan bahas semuanya bersama Profesor Insinyur Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Halo Prof. Halo Mary. Terima kasih sudah meluangkan waktu Prof Sama-sama. Firdaus. Ya. Sama-sama. Ini luar biasa ya, banyak sekali kontribusinya untuk Jakarta. Sebelum nanti kita ngobrol tentang sampah nih, kita pengen lebih kenal dulu nih. Karena kan banyak banget ilmu yang sudah diterapkan dan banyak juga yang sudah dilakukan di Jakarta. Dari sejak tahun berapa nih sesungguhnya Prof Firdaus mendedikasikan ilmu, waktu, tenaga dan semuanya untuk Jakarta? Oke, saya kan sebetulnya organiknya kan di Fakultas Teknik UI, dosen di UI. Tahun 2005 Pak Sutioso ya tadi mengajak saya ke Balai Kota untuk membantu persoalan tata kelola air di Jakarta. Oke. Ya, lalu kemudian Pak Sutioso sampai 2007 ya pasca banjir besar yang melanda Jakarta, lalu kemudian Pak Fauzi Bowo menggantikan beliau sampai tahun 2012 ya. Begitu Pak Sutioso Pak Fauzi Bowo selesai 2012 diganti oleh Pak Jokowi, saya sempat kembali ke kampus sebentar. Mau istirahat ya, mau full fokus di kampus, lalu kemudian kejadian banjir Desember tahun 2012. Banjir lagi Jakarta ya. Saya kemudian dipanggil lagi, diminta untuk kembali ke Balai Kota. Oke. Dan saya membantu ya sampai kemudian Jokowi ya pindah dari Medan Merdeka Selatan ke Medan Merdeka Utara, yaitu jadi presiden dari gubernur. Lalu kemudian saya dalam tanda kutip dipaksa oleh Pak Basuki Hadimulyono ya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, kabinet pertamanya Jokowi, untuk membantu beliau sebagai staf khusus ya Menteri PUPR dalam bidang manajemen sumber daya air ya sampai tahun 2024. Lalu kemudian tahun 2025 ya Mas Pram ya dengan Bang Dul terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya ditugaskan, ditarik kembali untuk membantu beliau berdua di Balai Kota. Makanya kemudian ya saat ini saya ya full membantu beliau, samping itu saya masih tetap mengajar. Kewajiban saya untuk membimbing tetap saya lakukan, mengajar saya lakukan.
Karena kenikmatan saya di sana ketika saya bisa berbagi ilmu dengan banyak orang terutama generasi muda. Begitu Mary. Sekarang kenikmatannya double berarti Prof. Karena bukan hanya menimba ilmu dan membagi ilmu, tapi melihat bagaimana ilmu itu menjadi nyata dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena kan sekarang jadi eksekusi juga nih. Ya alhamdulillah sebagai akademisi saya sangat beruntung. Kenapa? Karena ada gap sebetulnya. Iya. Kalau kita full di kampus, kita jauh jaraknya dengan realita di luar. Iya. Sehingga kemudian saya beruntung saya ada di ruang realita praktis masalah yang dihadapi, sehingga ketika saya sharing dengan mahasiswa saya bisa memberikan sesuatu yang betul-betul mungkin dia mendekatkan teori dengan realita yang ada di lapangan. Iya, iya, dan nggak banyak orang sesungguhnya bisa memiliki bisa berkontribusi di dua tempat itu. Jadi Prof Firdaus termasuk salah satu orang yang bukan hanya beruntung ya, tapi kita juga beruntung ya ada Profesor Firdaus membantu Jakarta. Setiap kali saya ngobrol dengan Gubernur Jakarta, baik Bang Yos, termasuk juga Pak Pram, Gubernur Jakarta yang sekarang, dan kadang-kadang saya selalu tanya sebenarnya permasalahan di Jakarta tuh apa aja sih tantangannya, dan sebenarnya konsisten dari zaman 20 tahun yang lalu sampai hari ini selalu sampah, macet, banjir, polusi udara gitu ya. Jadi dari sejak 20 tahun yang lalu sampai hari ini pun juga ujung-ujungnya sama aja nih sebenarnya. Ini terus ya. Tapi there is progress, selalu ada kemajuan, dan kita lihat khususnya di Jakarta kali ini, apalagi yang baru saja dicanangkan mulai bulan Agustus tahun 2026 ini, ada sesuatu yang berbeda di Jakarta. Era baru Kota Jakarta khususnya yang berhubungan dengan sampah. Tapi mungkin sebelum kita jelaskan, dan mungkin sebelum Prof jelaskan lebih panjang lagi, kita pengen paham dong. Kan kalau misalnya kita kirim barang ya, biasa kan kita bisa nge-track nih barangnya udah sampai mana dan perginya kemana dari ujung ke ujung. Tapi kalau kita ngomongin tentang sampah, tadi saya sempat men-share di awal, kadang kan kalau kita yang punya sampah dari rumah, ya udah kita buang, habis itu hilang dari pandangan. Tapi sesungguhnya dari sejak kita membuang sampah itu tuh berjalannya dari mana ke mana sampai akhirnya di suatu tempat. Oke. Semua agama mengajarkan, ya semua agama saya yakin ya bahwa bagian dari tanggung jawab kita itu adalah apa yang kita konsumsi dan apa yang kemudian kita hasilkan dari aktivitas konsumsi tadi. Apakah itu berupa liquid, misalkan air limbah atau air bekas saya sebutnya, atau kemudian berupa padatan atau berupa gas ya. Itu adalah tanggung jawab kita sebetulnya. Kenapa? Jangan cuma mengambil kemudian membuang, tidak bertanggung jawab. Ya. Kembali ke konteks sampah. Jadi izinkan saya sebetulnya sejak tahun 2005 itu menyebut sampah itu bukan sampah sebetulnya. Barang bekas. Use material. Kenapa? Karena saya ingin meningkatkan derajatnya material tadi. Kalau sesuatu yang sifatnya waste, ya, dalam benak kita terkonotasi dibuang aja. Dan buangnya seenaknya saja, buang di lahan terbuka, di badan air gitu kan. Tetapi kalau kita sebut itu use material, ada sesuatu di dalamnya yang punya nilai. Ya misalkan kalau use car kan mobil bekas kan ya dicari orang, rebutan orang. Masih gitu ada kan. nilainya. Ada nilainya karena memang ada nilai yang melekat di sana gitu kan. Ya sama juga. Sampah itu kalau kita sebut dia sebagai use material, barang bekas, dia sesuatu punya nilai, mungkin tidak 100%, tapi mungkin ada sesuatu value yang kemudian bisa kita manfaatkan di sananya gitu. Dan ini kan merubah persepsi dan juga akan juga merubah bagaimana cara kita men-treat ya tadinya. Kayak kembali tadi, ya sesuatu yang kita hasilkan seharusnya kita bertanggung jawab. Ya, selama ini ya walaupun agama kita di sekolah kita diajarkan, tetapi kemudian tidak menjadi habit kita. Ya sehingga ya yang ada terjadi itulah kita buang. Ya dan praktek ini yang kemudian sangat salah besar. Ya jadi makanya praktek yang terjadi selama ini adalah sampah di rumah kita hasilkan lalu kemudian kemas kemudian ditaruh di luar, kemudian diangkut lalu dibuang. Ya lalu kemudian di tempat pembuangan akhirnya tadi atau TPA, TPST namanya, akumulasi terjadi. Ya dan akumulasi ini kan bertambah dengan waktu kan, dan ini kan jadi liability. Liability tadi itu ya tadi bisa bencana seperti terjadi di Bantar Gebang misalkan, kejadian tanggal 31 Desember 2025,
dan diulang kembali di 8 Maret tahun 2026 dengan 7 jiwa melayang ya korban. Itu kan bentuk dari liability yang harusnya tidak harus terjadi. Ya, sehingga akumulasi tumpukan sampah ini di semua tempat pembuangan atau proses akhir tadi itu yang semakin tinggi. Bantar Gebang itu kan semua zonanya ketinggiannya udah di atas 60 meter. Iya. Ya, dan di TPA lain seluruh Indonesia juga berlaku hal yang sama. Padahal kita punya Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang sampah, sudah mengamanatkan di sana siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengelolaannya. 5 tahun sejak diundangkan, praktek pembuangan terbuka atau pendamping dilarang. Artinya tahun 2013 tidak dibolehkan lagi. Ya. Ini dibiarkan. Ya, kenapa? Ya tadi tidak ada enforcement, tidak ada kemudian edukasi, tidak ada sosialisasi, kalaupun ada tidak sesignifikan gitu kan. Dan ketika dia jadi liability, pemerintah mengumumkan bahwa kita darurat sampah. Kenapa? Dipicu oleh kejadian longsor, kebakaran di TPA, dan sebagainya gitu kan. Nah, pemerintah cepat, ya kita appreciate apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu adalah memastikan bahwa praktek konvensional atau kuno, kalau bahasa kasarnya saya primitif, yaitu adalah kumpulkan, angkut, buang. Kita harus segera rubah. Kenapa? Karena TPA itu sudah overload. Ya, jadi makanya pemerintah mencanangkan 1 Agustus tahun 2026 praktek pembuangan terbuka itu tidak dibenarkan, harus ditransformasi secara bertahap. Dan kita di Jakarta dengan cepat sekali, memang saya kagum dengan pimpinan di Jakarta, gubernur dan wakil gubernur dalam waktu yang sangat singkat sekali. Karena saya punya pengalaman sebelumnya dengan pemimpin sebelumnya gitu kan. Ya, beliau memastikan bahwa tidak hanya retorik semata. Tapi kemudian ya dia pastikan bahwa ini di programnya disiapkan dan kemudian action plan-nya disiapkan, lalu kemudian bagaimana eksekusinya, dan tidak hanya itu, bagaimana kemudian ini dievaluasi setiap minggu. Dan saya belum pernah mengalami hal tersebut setiap minggu. Kemarin aja saya juga dipanggil, hanya kita membahas sampah berdua kemarin kan. Ya, sehingga polanya kita rubah. Dari dihasilkan di rumah, dipilah dulu. Kalau dulunya kan dikumpul, diangkut, dibuang. Sekarang dipilah. Ya, setelah dipilah kemudian diangkut secara terbatas. Kenapa terbatas? Karena kita akan mendesain nanti sampah organik dengan organik itu dibawa dengan hari yang berbeda. Dengan angkutan yang berbeda. Ya, lalu kemudian yang dipilah tadi ada yang diselesaikan di rumah. Kalau bisa dikomposting di rumah dilakukan. Ya, lalu kemudian sisanya dibawa ke TPS 3R yang kita inginkan. Ya, reduce, reuse, recycle ya. Lalu kemudian di sana dipilah lagi, ya, mana yang punya nilai ekonomi, mana yang punya nilai kalori. Ya, lalu kemudian ini yang dikirim, kalau ekonomi dikembalikan ke recycle facility. Yang punya nilai value, misalkan ada kalorinya, ini yang dikirim ke misalkan ke endorsement, ke industri yang membutuhkan co-firing, pengganti bahan bakar fosil. Ya, dan cycle ini kan suatu hal yang kemudian mendatangkan nilai, ya, menyelesaikan persoalan yang konvensional, yang primitif selama ini kita lakukan. Dan ini memang tidak simpel. Kenapa? Butuh tadi mengedukasi masyarakat, warganya, tidak hanya di rumah tangga, juga di horeca, hotel, restoran, kafe, mall, gedung perkantoran dan semuanya gitu kan. Yang hampir ya katakan sejak kita merdeka 81 tahun itu tidak pernah kemudian ya di-push mereka untuk melakukan ini gitu kan. Nah, lalu kemudian ya yang kedua memastikan tadi tidak hanya masyarakat ya penghasil, juga petugas juga harus diedukasi. Jangan sampai kemudian udah dipilah lalu kemudian digabung lagi gitu kan. Ya. Yang ketiga kan menyiapkan infrastrukturnya. Ya. Yang terakhir sekali tadi bagaimana tadi off taker ketika dia sudah dipilah tadi. Nah, proses ini kan tadi pilah, angkut, olah dan manfaatkan. Saya tambahkan terakhir dimanfaatkan. Begitu yang seharusnya menjadi ya namanya gaya hidup, gaya kita mengelola, ya ini kan tanggung jawab kita sebetulnya. Benar. Dan inilah progres menuju era baru Jakarta yang bebas sampah
Ya, Semoga suatu saat nanti. siap. Karena kalau kayak tadi kita lihat ya yang Prof juga bilang bantar gerbang kan juga makin lama makin tinggi. Mhm. Sekarang sudah 60 meter bahkan mungkin Ada yang as of ini udah 75 meter. 70 meter di Ya, beberapa zona ya. ya kan. Dan Mhm. itu bahaya banget. Jangan sampai nanti itu lebih tinggi daripada Monas. Dan itu sudah dilakukan makanya mulai tahun ini mulai bulan Agustus Mhm. sudah tidak lagi menerima sampah-sampah Tidak lagi. yang Yang bersifat non fresh, residu ya. yang tidak tanpa dipilah. Yang tanpa dipilah itu sudah tidak lagi diterima. Mhm. Dan ini juga bertahap tentu saja karena pastinya nggak mungkin sampai 100% karena kalau nggak nanti itu Benar. hanya memindahkan dari satu tempat ke satu tempat Benar. kan. Jadi kalau bantar gerbang nggak nerima nanti jangan-jangan ditumpuknya ada bantar gerbang yang kedua dan ketiga kan, Ya. jangan sampai. Tapi memang progres menuju kalau nggak salah 2029 nanti Ya. benar-benar 100% udah tidak menerima lagi. Benar. Mm-mm. Kita punya target ya by 2029 Bantar Gebang itu betul-betul tidak lagi menerima sampah yang selama ini kita terima. Mm. Dia betul-betul residual yang tidak lagi bisa diolah di tempat lain. Mm-mm. Ya. Dan yang berikutnya lagi kita ingin memastikan sampah yang ada di Bantar Gebang itu yang jumlahnya sekarang 56 juta ton sampah akumulasinya itu juga akan kita landfill mining. Mm. Kita tambang lalu kita convert menjadi RDF ya, bahan bakar co-firing untuk pembangkit ya. Dan kita berharap misalkan dalam 15 tahun ke depan lahan 100 hektar di Bantar Gebang itu sudah di clear up dan bisa digunakan jadi taman ya, tempat yang lain sebagainya. Karena kota-kota besar di dunia sudah melakukan itu sejak 30 tahun yang lalu. Iya, iya, iya. Dan sebenarnya udah ada satu contoh yang baik di Jawa Tengah. Mhm. Tiba-tiba saya jadi lupa. Apa namanya? Kampung Merican. Ya, Richan. Kampung Merican karena ketika saya berkunjung bersama dengan Pak Menko di sana itu kan Kampung Merican yang awalnya kan juga sangat dekat dengan perkumpulan tempat sampah di situ, tapi bisa jadi rapih, bisa jadi tempat wisata juga, Taman. banyak yang berkunjung ke sana, bisa jadi taman, Ya. tapi tetap ada pengelolaan sampahnya juga di sana dan itu terlihat tuh yang landfill yang tadinya memang tumpukan sampah tapi kan akhirnya sudah menjadi apa istilah udah keras dan akhirnya udah bisa diolah gitu ya. Jadi kalau satu skala kecil aja bisa, sesungguhnya itu bisa dilakukan Harusnya juga bisa. di tempat-tempat lain. Ya, itu kan bukan sesuatu yang high tech gitu. Ya. Itu sesuatu yang sebetulnya bisa kita lakukan dengan sangat-sangat yakin sekali gitu. Tapi tadi butuh keseriusan, butuh komitmen yang tinggi. Oke. Berarti kalau dari skala 1 sampai 100 nih, kira-kira sekarang udah di berapa persen dan apa tantangan terbesarnya? Oke. Kan kita baru mulai sebulan ini kan, baru kalau dihitung tanggal 1 Agustus. Ini kan baru 1 hari ya kita lewati, tapi sebetulnya kita udah mulai bulan Juni. Ya. Dan saat ini kita sudah dilaporkan ya, udah 23% perumahan di Jakarta sudah melakukan program pemilahan sampah tadi. Tentunya target kita 65% ya dalam 1,5 tahun ke depan ya. Dan kita berharap misalkan by 2029 nanti ya 75% dari sampah yang dihasilkan di rumah tangga, di horeca, tempat lain itu sudah terpilah murni. Ya hanya sisanya tadi bertahap kita lakukan karena memang tidak bisa 100% untuk merubah cara kita menyikapi barang bekas ini atau limbah padat ini. Oke. Sekarang kita proses dari warga dulu ya. Tadi kan Prof bilang tentu saja butuh masyarakatnya harus diedukasi, petugasnya juga harus diedukasi, infrastrukturnya juga harus dibangun ya dan off takernya juga nanti harus ada gitu. Karena kan kita memproduksi dan mengubah barang bekas ini menjadi sesuatu yang lebih bernilai, lebih tinggi lagi nilainya. Nah, kalau dari masyarakat sendiri mungkin banyak yang kurang paham cara memilahnya itu seperti apa, jenis-jenis sampahnya tuh yang organik tuh termasuk yang mana. Karena kadang nih kita juga kagok kalau misalnya kita ngeliat ada tempat sampah, terus saya lagi megang sesuatu, ini masuk yang mana ya gitu. Mungkin dari Prof bisa kasih pencerahan sehingga kita jadi benar-benar sadar dan paham dan nggak salah pilah. Sebetulnya sosialisasi kan sudah sempat dilakukan. Lalu kemudian edukasi juga kita lakukan tapi belum semasif yang kita lakukan sekarang.
Ya, jadi masyarakat di rumah tangga itu kan kemudian kita saat ini simpel. Kalau di luar negeri misalkan di Eropa mereka udah punya 11 jenis Ya, kategori sampah yang sampah. mereka pilah. Kita cuman bagi 4 Mhm. tadi, organik, anorganik, kemudian residual, B3 gitu kan. Jadi kalau Ya, di Jakarta sekarang 4 ini 4 ya, yang kita organik, non-organik, residual, dan dan B3. B3. Nah, jadi Oke. kita kejar ini kenapa? Karena memang ya tadi mungkin 5 tahun dari sekarang kita akan nambah Iya, barangkali kalau kita lebih detail lagi gitu bisa jadi dari 4 jadi 8 iya. gitu kan Oke. karena semakin kita segregasi sampah tadi akan semakin mudah kita mengolah dan memanfaatkannya nanti Mmm, ya mmm, sehingga di hilir tadi tidak lagi jadi beban namanya membuang energi dan waktu untuk kemudian menseparasi dia tadi gitu kan. iya. Berarti kita mulai dari organik dulu. Contohnya yang organik. Organik misalkan Mhm, ya di rumah tangga misalkan mhm. ya ketika sayur, sisa makanan, Oke. ya barang material-material yang mudah terurai, Iya, membusuk secara alami. Kenapa? Karena kan proses dekomposisi secara iya. alami terjadi gitu kan. Ini harusnya kemudian diselesaikan di rumah tangga. Mmm, Tapi kan ada rumah tangga yang tidak punya ruang, tempat ya sehingga di lingkup RT itu juga disediakan fasilitas untuk tadi pengolahan limbah organik, bisa mmm, menjadi kompos, mmm, bisa menjadi tadi kompos padat mau pupuk cair mmm. ya, atau kemudian ada biopori dan sebagainya gitu kan. Ya, lalu kemudian ada yang anorganik. Iya. Anorganik tadi itu yang yang mudah terurai tadi, disatukan. Mhm, Di sana kan macam-macam, ada kertas, mhm, ya ada plastik, kemudian ada can, mmm, aluminium, ada kaca, ada besi dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu kemudian ada lagi yang sifatnya B3. B3 itu misalkan ya sisa pembersih, oke. kemudian ada baterai, kemudian ada bahan-bahan termasuk sisa obat. Iya, Ya selama ini orang tidak sadar gitu kan. Jadi misalkan begini, saya tambahkan sedikit. Misalkan ada orang minum antibiotik, lalu antibiotiknya tadi itu tidak dihabiskan, lalu dibuang buang. ke badan air, nanti antibiotik itu akan terikat dengan rantai makan dan juga nanti ada dimakan oleh oleh mikroorganisme, kemudian oleh ikan, nanti juga dikonsumsi Mhm, balik mhm, kembali. Karena WHO punya program untuk mengatasi resistensi terhadap antibiotik. Karena kita mmm, takut antibiotik yang ada saat ini nanti suatu saat mmm, tidak akan punya efikasi lagi. mmm, Ya sehingga kemudian program ini juga harus hati-hati sehingga limbah farmasi juga harus terpisah, mmm, dimusnahkan. Nah, lalu kemudian residual yang tidak bisa masuk ke 3 kategori ini ya harus kemudian dipisahkan, ini yang kemudian dibolehkan dibawa ke Bantar Gebang nanti oke. gitu. Nah, edukasi ini sudah disiapkan oleh wilayah, oleh wali kota ya dan juga termasuk Bupati Pulau Seribu ya, dan udah dalam bentuk visualisasi yang bagus sekali. Iya, Dan saya yakin dan saya dilaporkan hampir tiap hari itu ya program ke bawah itu turun sangat cepat iya, sekali. Dinas pendidikan kita minta ya malahan Pak Gubernur minta bahwa PAUD itu juga diajarkan. iya, Guru-guru PAUD diajarkan dulu lalu kemudian SD, SMP, SMA. Kenapa? Akan lebih mudah meyakinkan atau kemudian memaksa dalam tanda kutip orang tua apabila yang bicara anaknya. mmm, Ya, Ibu, kok kita buang sampah ya seperti ini gitu kan, diajarkan di sekolah nggak seperti ini gitu. Orang tua kan somehow ya malu dengan anaknya karena iya, kan ya alamiahnya kan kita ingin mengajarkan yang baik ke anak kita gitu bener, kan. Kalau kita diingatkan, nah setidaknya tadi pendekatan psikologikal seperti itu akan jauh lebih efektif dibandingkan pemerintah mengumumkan di televisi, kemudian di medsos iya, gitu kan. iya. Pilah sampah jangan buang ini gitu kan. Tapi kalau anak-anak akan jauh lebih efektif. Oke, dan prakteknya berarti dari rumah ya kita sudah harus, pisah-pisahkan sendiri nih Mhm, berarti ya. ya. Yang tadi organik ya berarti mungkin di satu kantong, Mhm, sedangkan yang non organik kayak tadi yang masih bisa diolah, mhm, misal kayak kertas segala macam juga satu kantong sendiri. mhm. Dari rumah masing-masing kita yang sudah harus punya kesadaran untuk membantu memilahkan itu dan nantinya ketika diangkut sama petugas pun juga di hari-hari yang Berbeda, berbeda. dengan kendaraan yang warnanya juga berbeda. Oke, oke, oke. Satu lagi Mary, beda dengan di luar negeri. Mhm, Kita kan di rumah ada ART. mhm. Ini juga harus diedukasi, Mmm, di-enforce mmm, ya. Saya misalkan, ya ART di rumah saya kan juga saya ingatkan ya, sampah ini harus dipilah karena mereka juga harus kita didik. iya, Ya jangan lupa bahwa sebagian besar rumah tangga kan punya ART. iya, Justru mereka yang kemudian ujung tombak
di lapangan. Kalau mereka kemudian mencampurkan, ini juga akan jadi masalah gitu Iya. kan. Jadi mengedukasi tadi ART itu juga penting. Beda dengan luar negeri kan semua dilakukan oleh ya tadi ibu, ayah, bapak atau anak gitu. Betul, karena kan ujung-ujungnya kalau kita ngelihat di setiap rumah itu biasanya kan di depan rumah cuma ada satu tong sampah yang besar. Benar. Dan akhirnya kalau kita pilah-pilah dicampur ke situ semua, Hmm. ya bagaimana cara kan idealnya setiap rumah biasanya cuma ada satu tong sampah besar nantinya diangkut petugas sampah. Mary, saya punya pengalaman pribadi. Gimana? Ketika saya membangun rumah tahun 2005, saya bikin tempat sampah saya terpisah. Waktu itu cuma 2. Ya saya kasih warna yang berbeda. Ya, dan saya kemudian mengedukasi petugas sampah di kompleks saya. Tolong sampah ini diambilnya cuma 3 hari sekali. Yang ini boleh, yang warna hijau ini boleh diambil tiap hari. Tiap hari, iya. Tapi dalam prakteknya Mary, saya juga capek juga. Ya, dan saya pisahkan tiap hari diambil sama dia. Akhirnya saya sampaikan ke pembantu. Yang sampah yang non organik jangan dikeluarkan dari rumah dulu. Ya, memang bisa dikeluarkan. Tapi ketika dikeluarkan pada hari tertentu, diambil, digabung lagi di gerobak yang sampah yang sama. Jadi memang tidak mudah. Ya, tadi makanya butuh dari hulu sampai ke tengah-tengah sampai ke hilir tadi untuk sistemnya terbentuk. Kalau pengalaman saya pribadi, kalau cuma di rumah saya udah memilahnya, tapi oleh petugas digabung lagi, ini kan juga sama aja sebetulnya nanti di lapangan. Iya, ini sudah diberlakukan dari sejak 1 Agustus 2026. Ya, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada sosialisasi dan Sudah. masa percobaan ya. Dan bahkan sebenarnya di beberapa tempat hal ini sebelum menjadi mandat juga sudah dilakukan di beberapa RT RW dan kelurahan gitu ya. Termasuk kalau di dekat rumah saya tuh paling dekat mungkin di Taman Alfa Indah. Ya, Taman itu Alfa bagus. Indah itu Kita dikunjungi Pak Gub ke sana. Salah satu yang paling bagus. Benar-benar itu dekat sekali dengan tempat saya tinggal di Jakarta Barat dan sesungguhnya kan dari RT RW dan lurahnya memang sudah inisiatif melakukan hal itu bahkan dari sejak beberapa tahun sebelumnya. Nah tapi kan nggak semuanya belum benar-benar tersosialisasi dan belum semua tempat tetap sungguh-sungguh melakukan hal itu. Nah kalau dari hasil evaluasi 1 Agustus sampai sekarang udah mendekati akhir Agustus, so far apa saja seberapa persen itu sudah sesuai dengan yang diharapkan? Dan kalau ada tantangan berarti tantangan terbesarnya apa nih? Ya. Prof? Pertama ketika angka 23% kita capai di pertengahan Agustus kemarin, saya pribadi saya kaget. Wah cepat sekali ya. Dalam waktu 23% yang sudah memilah. sudah memilah. Oke. Ya, hanya waktu 2,5 bulan. Itu sangat luar biasa cepat. Ya. Nah, yang juga kita apresiasi yang luar biasa sekali, ternyata ada di beberapa RT RW itu mereka juga punya inisiatif udah lama. Ya, mereka juga udah punya bank sampah, tapi kan tidak terapresiat dengan baik. Iya. Ya, sekarang kan Pak Gubernur memberikan tadi penghargaan dan malahan Mary, kita mengadakan apel siaga untuk pertama kali sepanjang sejarah saya ada di Balai Kota ya. Yaitu kita mengumpulkan semua RT RW di Monas. RT RW, lurah, camat, wali kota, apel siaga untuk kesiapan shifting dari model pengolahan sampah lama ke model baru tadi, yaitu tadi pilah, angkut, olah dan manfaatkan tadi gitu kan. Dan saya mencatat bahwa ini pertama kali, dan kedua adalah kita punya WA group. Ya. Oh ya? Ya. WA group ini ya di sana ada lurah yang kita monitor terus. Karena kan sekarang kita terbantu oleh adanya tadi medsos. Oke. Jadi kalau ada yang komplain sampah nggak diangkut dan sebagainya, dalam hitungan menit itu ya saya posting kembali, kemudian kita minta ini dalam hitungan jam itu bagaimana penanganannya gitu kan. Ya, dan alhamdulillah itu bagus sekali. Nah, dan kita juga meminta setiap kelurahan itu melaporkan progresnya. Ya, dan ya Pak Gub punya tim untuk ngecek ke lapangan, tidak ABS saja gitu kan. Nah, angka ini tidak hanya angka semata, tapi juga kita ingin buktikan di lapangan. Dan kita kan bisa menghitung neraca sampah kita. Ya. Ada neraca sampah? Oh iya. Gimana gitu? Jadi neraca sampah kita itu kan sekarang ini, kita dari jumlah populasi yang ada, kita pun punya angka mengalihkan berapa rata-rata per orang per hari menghasilkan sampah. Misalkan 0,8 kilogram per orang per hari gitu kan. Nah, tetapi kita juga punya timbangan. Timbangan tadi itu timbangan dalam bentuk ya timbangan fisik ketika truk sampah dikirim ke Bantar Gebang. Ya, lalu kita juga punya hitungan yang kan tidak semua dibawa ke Bantar Gebang. Dari 9.059 ton tadi itu kan yang dibawa ke Bantar Gebang kan 7.500-an cuman.
Yang sisanya ini yang kemudian masuk ke badan air, Iya. dibuang diam-diam secara ilegal yang kemarin ada di Nanggrak di banyak tempat ya, Iya. termasuk di namanya di Keramat Jati yang kebakar Hmm. ya. Dan ini kan selama ini dibiarkan Hmm. seperti ini gitu kan, sudah menumpuk karena memang ternyata kemudian sebagian kelompok menganggap sampah ini memang sudah komoditas. Hmm. Jadi memang ada cuannya di sana gitu Mm-mm. kan. Nah, ini kan harus kita selesaikan. Nah, Hmm. sehingga hitungan jumlah sampah yang kita hasilkan per hari tadi dan fasiliti kita yang ada di hilir di apa saja. Hmm. Kan TPA, kemudian TPST, kemudian RDF Rorotan dan kita akan bangun pesel ya. Itu kan di hilir. Hmm. Padahal sebetulnya selesaikan di hulu yang ini nggak pernah disentuh selama ini. Iya. Ya hanya di hilir. Karena apa? Karena misalkan dinas lingkungan hidup atau dinas kebersihan di kota lain itu lebih enak ya dalam tanda kutip ya, mohon maaf ya, menikmati adalah hitungan sampah dibawa ke tempat TPA tadi karena ada rupiahnya di sana Iya. per ton tadi ya, ada yang menikmati di sana. Iya. Tapi dalam konteks bagaimana tatanan baru tata kelola sampah kita di Jakarta ya kita menyelesaikan justru di Dari hulu. hulu. Betul. Ya lalu kemudian di tengah-tengahnya tadi diselesaikan dengan TPS 3R. Di hilir residual ini yang kemudian diantaranya diselesaikan apakah nanti kalau kita membangun pesel Ya. atau kemudian ITF yang kita akan bangun di Sunter Hmm. atau kemudian yang dikirim ke RDF di Rorotan dan juga RDF yang ada di Bantar Gebang. Ini akan mencerminkan nanti ya jumlah atau volume sampah yang bisa kita tangani dengan lebih baik, lebih berkelanjutan ya, dan ini akan memastikan bahwa ketika Jakarta ya leverage ke kota global Ya. itu adalah betul-betul tercermin dari salah satunya hal yang paling basic tadi ya, yang menyangkut masalah sanitasi tadi. Oke. Karena kan orang bayangkan kota global itu gedung tinggi gitu kan, ya fasilitas yang wah gitu kan, ya. transportasi yang keren gitu kan. Tetapi kalau kita menemukan sampah di ruang publik, kita menemukan sampah di banyak tempat, ya kota globalnya hilang, tinggal kota gombal jadinya kalau orang bilang gitu kan. Dan kita tidak ingin seperti itu. Kita betul-betul ya memastikan kalau Erin naik ke MRT kita, ke LRT kita, atau kemudian ke Transjakarta itu kan betul-betul bersih sekali. Iya. Dan kita termasuk mungkin nomor 2 terbersih di Asia, fasilitas transportasi publiknya gitu. Karena kita ingin di semua tempat, Iya. terlihat maupun tidak terlihat, Iya. tidak ada sampah yang berceceran. Iya. Dan itu bisa. Harusnya Harus bisa. bisa. Kita jangan jadi, kita harusnya visinya mimpinya jadi kota global. Ya. Jangan jadi kota gombal. Suka banget nih sama quotes-nya Prof. Dan saya setuju sih Prof, karena ya kita pengen yang bersih bukan hanya yang di tempat SCBD atau yang keren-keren yang didatengin oleh wisatawan yang dari mancanegara disorot dari luar negeri ya, perkantoran, tapi justru di tempat-tempat tinggal yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat umum, tapi sebenarnya setiap hari dilalui oleh orang yang tinggal di situ, itu yang paling penting. Justru itu Ya. yang harusnya jadi bersih. Benar Mary, sebetulnya orang lupa. Sampah itu tidak hanya menyangkut masalah estetika. Oh, kayaknya kotor jorok enggak. Iya. Tapi menyangkut masalah tadi. Kesehatan. Benar. Ya, kenapa? Karena ya sampah juga akan mempengaruhi kualitas hidup kita, kualitas Betul. udara kita. Betul. Kedua, sampah itu juga kalau terurai, terdekomposisi, dia akan menghasilkan gas rumah kaca. Iya. Ya, dan itu juga yang menjadi isu saat ketika menghadapi krisis iklim saat ini ya. Jadi ya dari COP ya 12 sampai ke COP 30 selalu kemudian ya para pemimpin dunia berbicara tentang bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca. Kenapa? Karena kita sedang masuk ke krisis iklim yang tidak mungkin kita balikkan lagi ke zaman pra industri gitu kan. Dan tadi yang menyangkut masalah ya tadi ketertiban pribadi Iya. kita. Ya, kedua adalah tadi menyangkut masalah kesehatan lingkungan. Ya, ketiga tadi juga menyangkut bagaimana ya barang ini seharusnya punya manfaat, punya nilai. Iya. Makanya kita bicara sirkular ekonomi gitu kan. Iya. Di negara maju ini udah menjadi suatu hal yang ya sangat melekat dengan kehidupan perkotaan mereka maupun pedesaan mereka. Iya, iya. Ini menarik Prof, karena kemarin kami sempat melakukan polling dan saya sempat nanya kepada netizen di sosial media nih yang berhubungan dengan sampah. Ya, kita lihat dulu Siap. pertanyaannya, nanti habis itu kita bahas hasil pollingnya ya. Mhm. Oke, Prof. Ya. Jadi ini saya sempat
beberapa pertanyaan. Yang pertama saya tanya, menurut kamu tuh sebenarnya siapa sih yang paling berperan untuk mengatasi sampah Jakarta? Mhm. Saya kasih 4 pilihan, Prof. Yang Mhm. pertama adalah warga atau rumah tangga, apakah pemerintah, apakah pelaku usaha, atau petugas pengolah sampah. Mhm. Dan kita lihat hasil pollingnya, ya, dan ternyata lebih dari 50% mereka sadar bahwa sesungguhnya yang paling berperan untuk mengatasi sampah Jakarta ya mereka sendiri. Ya, di urutan kedua buat mereka sih petugas Petugas pengolah pengolah sampah, sampah, terus baru pemerintah dan pelaku usaha. pelaku usaha. Komentar dari Prof, apakah ini sesuai sebenarnya Sangat seperti ini? sesuai sekali. Memang yang tanggung jawab ya, ada peran utama itu ada di kita di rumah tangga penghasilnya. Hmm, Dan justru ini yang kita akan bangun ya, bahwa siapapun kita punya tanggung jawab dengan apa yang kita hasilkan dari aktivitas konsumsi kita sehari-hari. hmm, Ya, kedua tadi itu memang petugas. Kenapa? ya, Kalau tanpa petugas yang teredukasi kemudian tertib, ya, ya sampah yang sudah dipilah dikumpulkan juga akan ya, berantakan kembali gitu kan. ya. Nah, yang ketiga pemerintah ya. Saya sebetulnya lebih condong ke pelaku usaha sebetulnya. Kenapa? Oh, Karena oke. sebagian besar produk konsumsi ini kan dihasilkan oleh industri atau Oke. pelaku usaha gitu kan. Kita lihat ya, makanya kita di sini punya atensi khusus untuk HoReCa, hotel, restoran, kafe Hmm, ya dan sebagainya gitu ya. Mall. iya, Kenapa? Karena mereka juga menghasilkan jumlah yang sangat signifikan sekali. iya Kalau ini betul. nggak terkelola dengan baik, ini akan sangat berbahaya. Nah, lalu Hmm, kemudian peran terakhir pemerintah itu memang harus terakhir. Kenapa? Karena dia kan juga sebagai regulator sudah menyiapkan aturan regulasi, lalu hmm, kemudian melakukan enforcement, monitoring. Ya, terakhir tadi residual dari semuanya tadi itu memang tanggung jawabnya pemerintah, baik pusat hmm, maupun daerah. hmm. Seharusnya demikian. Tapi dalam praktiknya kan selama ini yang terjadi adalah tadi, ya kini pemerintah yang ketiban masalah dan pemerintahnya juga tidak serius. Oke. Itu persoalannya Jagi. Oke, iya, iya mungkin di sini pemerintah memegang peran mungkin di awal karena yang harus membuat Ya. kebijakan, harus juga membuat blueprintnya dan Mhm. tadi membuat infrastrukturnya. Jadi sehingga ketika masyarakat kita mau bergerak kita juga tahu Mhm. bergeraknya dengan benar, dengan cara yang tepat dan kemana gitu Ya. ya. Nah tapi otomatis di lapangan pastinya warga Ya. ya itu juga menjadi peran penting. Oke, berikutnya. Nah, terus saya juga tanya Prof, tantangan terbesar pengelolaan sampah di Jakarta menurut mereka, pandangan Mhm. netizen tuh apa saja? Saya kasih 4 pilihan. Yang pertama itu adalah kesadaran memilahnya, Mhm. apakah dari sistem pengangkutannya, apakah dari fasilitas pengolahannya, atau dari pengawasannya nih sebenarnya masih menjadi Ya. tantangan terbesar. Oke, kita lihat hasilnya. Dan ya ternyata Ya. lebih dari 50%, 66% mereka sadar bahwa Mhm. tantangan terbesarnya dari kesadaran mereka memilah sampah. Baru habis itu fasilitas pengolahan, sistem Mhm. pengangkutan, baru pengawasan. Komentar Prof. Saya sangat setuju. Mhm. Kenapa? Karena tadi membangunkan tadi kesadaran utuh dari masyarakat itu sangat penting Susah ya. sekali. Kenapa? Karena dia yang menghasilkan, dia yang kemudian akan mempengaruhi rantai perjalanan sampah tadi sampai ke tempat pembuangan akhir tadi gitu. Jadi kalau mereka punya kesadaran utuh, justru ini akan sangat membantu. Jadi sebagian besar persoalan sampah kita akan selesai apabila mereka kemudian betul-betul punya kesadaran untuk bisa tadi memilah sampah di rumah tadi. Oke. Oke, lalu kemudian yang berikutnya lagi bahwa benar fasilitas tadi. Kalau udah dipilah tapi fasilitas tidak ada, warga ya akan bingung, frustasi. Dan itu terjadi di awal-awal minggu-minggu pertama kita di DKI. Iya. Bilang di medsos gitu, kami udah memilah sampah tapi sampai diapain dia Iya. mau diapain gitu kan, kok nggak Betul. diangkut, kok nggak di ini gitu Iya. kan. Nah, jadi memang kelengkapan fasilitas ini sangat penting sekali. Dan yang ketiga saya setuju lagi bahwa berikutnya sistem pengangkutan. Kenapa? Karena setelah dipilah ya, lalu kemudian kita ingin tahu di fasilitas tadi setelah itu diapain. Karena kuncinya nanti di transportasi pengangkutan tadi ke tempat ke TPS 3R maupun dari TPS 3R ke tempat tadi apakah dikirim ke industri atau kemudian dikirim residualnya ke TPA atau ke TPST tadi. Ya. Yang juga tidak kalah penting itu tadi bagaimana kemudian pengawasan dilakukan. Makanya kemudian kita akan menggunakan CCTV yang ada. Kita lagi menambah CCTV Oke. di beberapa tempat, terutama kemudian kita arahkan di tempat di mana kebiasaan orang buang sampah, misalkan di kali, Oh jembatan, iya, di badan ya, air. di badan gitu ya. air gitu kan. Kenapa? 13 sungai di Jakarta dengan 76 anak sungainya. Saya mengatakan apa adanya ya, Mary ya.
sampai saat ini tidak satu pun yang memenuhi baku mutu untuk air baku sesuai dengan standar air baku untuk air minum. Kenapa? Isinya limbah dan sampah. Dan itu mencerminkan betapa primitifnya masyarakat kita, karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan buanglah sampah di sungai. Tidak ada kan, buanglah sampah di kali gitu. Makanya kemudian ya kita akan menggunakan tools ini untuk mengawasi bagaimana kemudian jika ada yang buang sampah kita capture, karena nanti juga akan face recognition yang akan kita gunakan. Kita lakukan pembinaan, setelah itu kemudian enforcement. Karena apa? Karena ada undang-undang yang dilanggar. Oke, jadi bukan cuma di capture tapi ditindaklanjuti ya. Dicek ini berarti siapa, dan diedukasi dulu di awal. Dibina. Kalau tidak bisa tetap mungkin harus ada sanksinya. Ada sanksi, karena itu kan melanggar undang-undang. Oke. Menarik. Emang kadang-kadang harus ada sanksi sih. Harus, di luar negeri juga demikian. Karena kalau nggak ada sanksi kan di mana marwah sebuah kebijakan dan peraturan. Mary, di Singapura, ya orang Indonesia, mohon maaf ya, dia tahu di sana ada aturan, dan dia tahu aturan itu ada yang kemudian menegakkannya, dan karena diawasi. Ketiga, dia tahu bahwa begitu kita melanggar ada sanksinya gitu kan. Tapi begitu dia kembali ke Jakarta, dia kembali ke kebiasaan. Karena apa? Dia tahu aturannya banyak, tapi dia tahu tidak ada yang mengawasi. Dia tahu kemudian tidak ada yang kemudian mengenforce aturan tadi. Ini harus kita selesaikan. Oke. Siap. Wah, senang nih. Saya jadi happy karena ya kebiasaan itu kan memang harus dipaksa dulu, baru terbiasa. Jadi dalam proses paksanya ya kita harus bisa memberikan contoh good-nya seperti ini, kita apresiasi. Yang nggak baiknya ya kita kasih sanksi. Tujuannya adalah ya of course untuk pembelajaran, sehingga orang juga lihat, oh ya kalau misalnya benar kita dapat apresiasi, kalau salah ya kita dikoreksi, dan mungkin bahkan ada sanksi nih kalau misalnya bandel terus menerus. Dengan gitu kita manusia belajar dan akhirnya kita akan mengikuti dan sesuai. Lama-kelamaan nanti kan kemudian akan lahirlah masyarakat yang cerdas. Betul. Yang wise ya, yang bijak, dan kemudian tentunya Mary, planet ini usianya tidak lama lagi. Izinkan saya mengatakan apa adanya gitu kan. Kenapa? Daya dukung, daya tampungnya udah kita lewati udah 30 tahun yang lalu. Jadi harus ada tindakan yang sangat drastis sekali dalam perilaku kita terhadap lingkungan yang membuat bahwa dia masih sustain. Makanya artis Hollywood dalam 30 tahun terakhir ini kan bikin movie banyak tentang menceritakan bahwa kita butuh planet baru. Karena memang dia tahu bahwa memang ya planet ini udah sangat rentan sekali gitu kan. Ya kejadian. Dan udah overdue 30 tahun yang lalu sebenarnya. Harusnya udah nggak bisa mensustain lagi nih. Karena kan masih ada perdebatan di misalkan negara maju bahwa kalau kita kemudian men-enforce kebijakan lingkungan, ekonomi kita akan melambat. Padahal tidak harus demikian. Kenapa? Kalau ujung-ujungnya nanti cost-nya, bencana itu kan cost-nya mahal sekali. Ketika kita bangun infrastruktur, ketika dia hancur kan jauh lebih mahal dibandingkan ketika kemudian kita lakukan pencegahan preventif dari awal gitu. Tapi ini kan tidak disadari secara ini gitu. Betul. Memang biayanya mahal, tapi biaya untuk tidak melakukan lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Ini saya menarik ya. Mungkin fasilitas pengolahan nih, Prof. Kalau sekarang kan tadi ada yang 3R tadi. TPS 3R. Saat ini kalau nggak salah udah ada 17. Kita punya di Jakarta 31. Oh 31. Dua itu di Pulau Seribu, di 29. Dari 29 ini yang berfungsi kan tidak banyak selama ini. Karena memang tidak diurus dengan benar. Ya, jadi ada 21 yang masih melakukan aktivitas. Tetapi kemudian Pak Gubernur sudah lakukan peninjauan ke lapangan dan memberikan dorongan. Dan kita juga memberikan peluang seluas mungkin untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Jadi tidak lagi kendalikan, dikuasai oleh beberapa dinas ini gitu kan. Nah, kerjasama ini tentunya adalah tadi win-win solution gitu kan. Nah, Pak Gubernur mengunjungi 3 minggu lalu yang TPS 3R di Menteng Atas, yang sangat kagum sekali beliau. Kenapa? Karena mampu mengolah 30-50 ton dan kita akan naikkan sampai 120 ton per hari, dan menghasilkan RDF yang itu menjadi bahan bakar alternatif untuk pabrik semen yang nilai produknya sangat tinggi sekali dan dibayar mahal oleh pabrik semen. Sehingga jumlah sampah yang dikelola tadi sangat signifikan sekali, dan harusnya TPS 3R yang ada tadi kita tambah jumlahnya, dan ini akan membantu penyelesaian sampah di tengah-tengah. Sehingga beban ke hilir itu akan jadi lebih mudah. Lebih berkurang ya.
Mary, setiap hari kita di Jakarta itu menghasilkan 9.059 ton. Ton. Ya, atau kira-kira 36.000 meter kubik per hari. Mhm. Candi Borobudur itu volumenya cuma 55.000 meter kubik. Jadi 1,5 hari kita bisa bangun Candi Borobudur satu. Dengan sampah. Dengan sampah yang Jakarta. Kita produce sampah Jakarta. Ya, dengan sampah Jakarta. Oke, jangan sampai ya kita olah lagi untuk bisa lebih bermanfaat ya. Ya. Iya, tapi menarik Prof. Karena sekarang berarti kan pengolahan bukan hanya di hilir, Ya. bukan juga hanya di tengah, tapi sesungguhnya fasilitas pengolahan yang sekarang saya lihat udah banyak yang melakukan justru di hulu. Ya. Jadi di RT-RT, di RW-RW itu sudah mulai Ya. bisa dijadikan kayak tadi jadi kompos, bisa jadi buat makan maggot, Maggot. itu Ya. dan bahkan ada yang keliling untuk keliling lingkungan sekitar Benar. untuk ngumpulin sampah-sampah dari warganya. Ada yang sudah menggunakan AI Mm-mm. ya untuk kemudian menyatakan bahwa sampahnya udah penuh, kapan diambil, pengangkutnya seperti apa. Oh, itu sangat bagus sekali. Iya, jadi sebenarnya fasilitas pengolahan ini kita nggak harus berpikir wah besar yang kayak tadi bikin RDF dan seterusnya, tapi bahkan di Ya. hulu pun sudah mulai dibuat fasilitas-fasilitas sederhana yang bisa mengurai dan memilah tadi ya. Dan satu lagi Mary, Mhm. saya baru pertama kali, bukan karena saya dekat sama gubernur gitu kan. Gubernur memberikan atensi yang sangat luar biasa sekali, dan kemudian beliau memerintahkan bahwa berikan insentif kepada komunitas yang melakukan Hmm. inovasi ini. Hmm. Ya, kalau perlu mereka dikirim ya studi banding ke luar negeri, apresiasi. Hmm. Kan orang kalau di-appreciate kan pasti juga akan termotivasi Benar. untuk ini. Kedua, dia juga akan punya spirit untuk menularkan Ya. ke komunitas lain gitu kan. Gerakan ini kan harus gerakan kita bersama, gerakan community gitu kan. Iya. Dan ini ya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ya daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama. Amin. Karena kan isu sampah itu kan tidak hanya Jakarta tapi juga isu Indonesia. Itu Indonesia betul, dan Jakarta ini kan menjadi percontohan ya. Kalau Jakarta aja bisa, tempat lain harusnya sesuatu yang baik bisa diduplikasikan. Ya, oke, kita lihat polling berikutnya ya, Prof. Oke, berikutnya saya bertanya, nah seberapa disiplin sih kamu memilah sampah di rumah? Oke, saya kasih pilihan. Pertama, selalu, pokoknya udah jadi kebiasaan. Yang kedua, sering tapi belum konsisten. Yang ketiga, kadang-kadang aja kalau ingat. Dan yang keempat, belum pernah memilah. Dan kita lihat dari hasilnya, ternyata cukup banyak yang merasa udah jadi kebiasaan. Dan kedua itu berarti sering tapi belum konsisten. Jadi sebenarnya sudah awal yang baik ya. Mm-mm. Saya sangat surprise loh bahwa 37% kemudian sudah mendeklar bahwa dia sudah menjadikan kebiasaan. Iya, Dan ini juga tentunya angin segar buat kita iya, di pemerintahan bahwa ya kesadaran ini sudah terbangun. iya. Tinggal bagaimana ini menjaga dan kemudian mendorong untuk meningkat terus. Sehingga misalkan yang 3 ke bawah itu kan kemudian bergeser angkanya ke atas. Betul, Ya. betul. Sehingga nanti yang belum pernah memilah sampah itu angkanya mungkin makin kecil, tinggal 1% gitu kan. Iya, Ya. iya, Di luar negeri 100% orang udah sangat ini gitu, namanya sudah melakukannya itu. iya, Tidak ada pengecualian gitu kan. iya. Tapi ya saya mengerti Jakarta kan kita baru 3 bulan ini baru kemudian melakukan ya gebrakan serius ya sampai ke RT RW tadi gitu. Ya, dan mungkin karena ya awalnya kita sudah pisahin, tapi kan setelah itu orang yang melanjutkannya Ya, belum petugasnya yang tentu kemudian belum petugasnya, disiplin. atau mungkin kita juga bingung nih mau ditaruh di mana, sudah kita pilah tapi buangnya kemana gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu hal yang nanti bisa kita lanjutkan. Oke, next terakhir. Nah, biasanya apa yang paling bikin kamu males milah sampah? Oke, ribet, nggak praktis, nggak tahu cara memilah, takut nanti dicampur lagi, dan fasilitasnya belum mendukung. Dan kita lihat ini hasilnya, ternyata ya banyak yang mungkin karena fasilitasnya mungkin belum mendukung. Jadi kita sudah memilah tapi nggak tahu mau buangnya kemana, seperti itu ya. Terus ada yang ngerasa ribet, nggak praktis, buang-buang aja. Ya, komentar dari Prof? Ya, saya mengakui bahwa tadi keluhan yang terbanyak itu dari fasilitas. Kami sudah diminta memilah dan sudah didorong untuk memilah. Persoalan berikutnya fasilitasnya belum tersedia dengan baik. Makanya kemudian karena ini kan di tengah-tengah tahun anggaran. Memang ya apalagi di DKI Jakarta ya dana bagi hasil kita kan dipotong sangat besar sekali. Ya, kalau saya boleh menyebut angka, dana DBA kita dipotong 15 triliun ya, jadi sangat besar sekali ya.
sehingga tentunya alokasi anggaran untuk fasilitas ini struggle kita. Makanya kemudian ya karena trust yang ada kepada Pemprov, kepada gubernur dan wakil gubernur, banyak pihak-pihak yang memberikan tadi CSR, tempat sampah dan sebagainya, dan kita luar biasa, kita tidak menyangka bahwa ya dukungan dari banyak pihak ini terjadi gitu kan. Iya. Karena trustnya mulai terbangun dengan sangat bagus sekali. Iya. Karena orang juga kalau mau memberikan bantuan kan tergantung ini amanah nggak orangnya gitu kan, bisa dipercaya nggak gitu kan. Dan ini kita sangat surprise sekali ya. Dan sekali lagi saya katakan benar ya, handicap kita itu adalah di fasilitas yang belum mendukung. Dan mudah-mudahan ya sebelum berganti tahun ini, karena tahun depan kan Jakarta akan masuk ke usia 500 tahun, 5 abad Jakarta. Ya fasilitas ini sudah akan jauh lebih baik dari saat ini, Mary. Oke. Kalau dari Pemprov DKI, apa yang dari kami di Kemenko Infra di bawah kepemimpinan Pak Menko AHY bisa lakukan untuk bisa mensupport, dukungan apa sih yang paling dibutuhkan dari Kemenko Infra untuk bisa mempercepat proses ini? Oke, banyak sekali ya sebetulnya, Mary ya. Kenapa? Karena kan tadi kalau dikaitkan dengan infrastruktur dan pengembang kewilayahan ya, sampah ini kan sangat melekat sekali. Kenapa? Kan di samping tadi kita selesaikan di hulu. Kemudian di tengah-tengah tetap bahwa sampah ini tetap akan ada fasilitas yang dibutuhkan di hilirnya. Ini terkait dengan infrastruktur, ya, dan di hilir ya. Tapi juga ada infrastruktur di tengah-tengah tadi, ya, bahwa misalkan ada tempat TPST, tempat pembuangan sampah sementara yang tentunya membutuhkan ruang, membutuhkan konstruksi yang safe gitu kan, ya. Dan di sisi lain, ya, juga kita menginginkan bahwa sekarang kan ya pemerintah udah punya program waste to energy, ya, dan akan tetap ini akan menjadi salah satu solusi yang akan harus kita pecahkan dalam waktu yang tidak lama ini gitu kan. Ya, di sisi lain sebetulnya kita berharap ya bahwa sampah ini kan isunya kan tidak hanya menyangkut dari masalah ya ada benda yang harus dipindahkan di sebuah tempat gitu kan, tapi juga bagaimana tadi kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana kemudian kali ini menyangkut biaya. Bagaimana kemudian pembiayaannya ini juga dicarikan alternatif. Ya, tidak selalu harus kemudian dari APBN, APBD, tapi juga ada ruang di mana kemudian sektor non APBD, APBN misalkan investasi swasta masuk, tetapi kemudian dalam konteks win-win solution. Kita punya KPPU ya, selama ini sejak saya di Kementerian PU udah ada, tapi kan banyak yang mengeluhkan. KPBU ini adalah seperti orang dilepaskan tapi kakinya diikat. Banyak hambatan-hambatan yang sifatnya kemudian administratif yang membuat akhirnya pihak investor juga berpikir ulang gitu kan. Ini ya kalau bahasa saya di kampus, orang kita ini, birokrat kita itu begini, udahlah miskin sombong gitu kan. Ya kan ya di air bersih, di sampah kan memang kemampuan fiskal pemerintah baik pusat daerah kan terbatas. Karena kan harus berbagi dengan pendidikan, dengan kesehatan dan macam-macam gitu kan. Padahal demand untuk pembiayaan ini kan besar sekali, makanya dibuka ruang untuk KPBU. Tapi KPBU ini sering dipersulit dengan aturan gitu kan. Padahal kan sebetulnya ya dimudahkan. Kenapa? Mereka ini berinvestasi membantu menyelesaikan persoalan yang harus ditanggung jawab pemerintah, tetapi kan mereka juga butuh gain, butuh kembali modal, butuh return gitu kan, dan ini harusnya dipermudah. Kalau saya mengatakan kalau pemerintah itu butuh investasi untuk bisa kemudian men-speed up target yang ada gitu, buka seluas mungkin, kalau perlu kemudian kalau bahasa simpel saya gitu kan, dipijit tuh kakinya investor tadi, dikipas angin, dikasih karpet merah yang tebal sekali gitu kan. Mau makan apa silakan. Ya, tapi jangan dipersulit gitu kan. Orang mau masuk pintu aja dihalangin gitu kan. Nah, saya yakin Pak Menko bisa mengatasi masalah ini. Tidak hanya di sampah ya, di air bersih, di sanitasi, di sektor energi dan sebagainya gitu Giant kan. Seawall juga. Apalagi Giant Seawall gitu kan. Karena di mana-mana di luar negeri tadi kerjasama pemerintah dengan swasta itu yang membuktikan bahwa mereka bisa mempercepat apapun yang menjadi tantangan mereka untuk menyelesaikan persoalan ya infrastruktur mereka, persoalan perkotaan mereka gitu kan. Dan ini harus dibangun kolaborasi sinergi tadi gitu kan. Ya, yang berikutnya lagi tadi bahwa kita butuh aturan. Ya, aturan yang tadi itu juga jangan tumpang tindih. Aturan yang kemudian membuat orang
mudah memahami aturan ini dan kemudian mudah mengadaptasi aturan dan kemudian mengikuti aturan tadi. Ya, dan kerangka ini kan jangan sampai kemudian aturan yang satu kan overlap dengan yang lain. Jangan membuat aturan untuk hanya kepentingan jangka pendek, tapi pastikan bahwa roadmap ini bisa kita capai dalam jangka menengah, jangka panjang. Resources yang kita miliki kalau terbatas, kita buka ruang. Dan membuka ruang tadi itu juga dengan insentif, dengan disinsentif harusnya gitu kan. Dan saya yakin ini akan sangat bermanfaat sekali. Dan apalagi Pak Menko kan orangnya sangat bagus sekali. Saya mengatakan apa adanya gitu kan. Beliau betul-betul sangat cerdas sekali dalam memahami isu yang ada. Ya, beliau kemudian mengadres juga dengan sangat bagus sekali isu-isu tadi gitu kan. Saya melihat Pak Menko kalau kita memaparkan tadi itu udah sangat bagus sekali. Saya sebagai dosen aja saya kagum gitu. Wah, ini hebat banget ini ya gitu. Karena yang kita butuhkan berikutnya lagi apa? Bagaimana jalur koordinasi ini baik di level pemerintah pusat, di antara KL yang ada, kemudian dengan pemerintah daerah dan juga dengan pelaku usaha. Bisa kemudian dibangun kolaborasi yang betul-betul cerdas sekali. Saya yakin kita tidak akan khawatir bahwa Indonesia emas tahun 2045 itu bisa jalan. Tapi kalau tidak, yang sering dipersekan orang ya yang ada lah Indonesia cemas, gitu ya. Saya yakin Menko bisa berbuat yang lebih banyak lagi. Iya, setuju. Terima kasih, dan itu juga yang selalu menjadi atensi dari Pak Menko AHY. Karena kan tugas kami di sini, apalagi tugas beliau adalah membantu untuk mengorkestrasi. Karena nggak mungkin hanya satu KL aja kan. Jadi dari akademisi, dari pemerintah, dari pihak swasta, dari komunitas, dan dari lintas kementerian pun juga termasuk salah satunya Pemprov DKI Jakarta pastinya ya dibutuh disinergikan. Dan memang sangat setuju, jadi nggak boleh ada tumpang tindih, sehingga ya selaras gitu. Jadi lebih mudah aja untuk bisa langsung eksekusi, dan semua hal yang didiskusikan juga berdasarkan data, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, ya, dan benar-benar harus ada manfaatnya. Satu lagi, Mary. Iya. Selama ini kita selalu terkunci dengan ego sektoral, ya, dan di DKI Pak Gub selalu mengatakan bahwa tidak ada ego sektoral. Kita punya persoalan kita bersama. Tinggal ngambil peran. Ya, si A perannya apa, si B apa, si C apa. Target kita clear sekali. Ya, sehingga kemudian ya sekat-sekat silo ini harus kita hilangkan. Kenapa? Kalau tidak kita akan mengulang isu yang sama aja. Ya, tahun depan kita punya isu yang sama, tidak kita selesaikan. Ya, sehingga ini harus kita selesaikan dengan betul-betul dengan cerdas sekali gitu kan. Dan saya yakin Pak Menko orangnya kan tidak seperti KL lain yang kemudian mengedepankan ego sektoralnya gitu. Karena ada hal yang terkait dengan sampah ini gitu. Tahun 2008 ketika kebetulan Mary, saya adalah mungkin orang pertama di Republik ini yang bikin mata kuliah Waste to Energy di UI. Oke. Ya, jadi saya belajar pasca dari tahun 2008. 2005 bahkan. Ya, ketika saya pulang lagi libur dari Amerika, saya lihat kemudian Bantar Gebang itu di embargo oleh Bekasi. Jakarta lumpuh pada saat itu. Jadi saya berpikir wah ini kan bahaya. Sementara di luar negeri mereka sudah mengkonvert sampah mereka menjadi tadi material yang bermanfaat, recycle, kemudian juga energi. Makanya tahun 2005 itu saya bikin mata kuliah Waste to Energy di UI, dan sampai saat ini masih ada ya. Nah, pada saat itu kan saya mengatakan kalaulah pada saat itu tahun 2014 saya sempat diskusi dengan PLN. Saya tanya sama dirutnya, berapa jumlah energi pembangkit yang dikelola oleh PLN pada saat itu masih 55.000 megawatt. Saya tawarkan, boleh nggak ya sisakan 100 megawatt saja untuk membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga sampah. Tetapi dihargai. Waktu itu saya tawarkan 28 sen per ton per kWh. Ya, walaupun pada saat itu dari batu bara dan air itu kan masih di bawah 7 sen gitu, 5 sen gitu kan. Tapi saya minta 28 sen gitu kan, hanya 100 megawatt. Tetapi ini menyelesaikan masalah persampahan yang terakumulasi di perkotaan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ini juga menambah bauran energi kita dari non fosil. Ya, belakangan ini kan baru kita tahu bahwa ada carbon credit dan sebagainya. Pada saat itu kan belum ada. Iya. Ya.
Dan ini akan mendorong orang untuk menyelesaikan sampah di hilir. Walaupun di hulu harus kita wajib selesaikan gitu. Tapi kan nggak terrealisasi. Kenapa? Karena ada ego sektoral. Pada saat itu mungkin PLN berpikir kalau saya kan udah punya pembangkit banyak. Iya. Saya udah komit dengan beli batu bara dan lain sebagainya, impor minyak. Sehingga ya kalau saya beli dengan harga mahal ya saya rugi. Padahal sebetulnya tidak. Karena ini membantu menyelesaikan persoalan perkotaan yang tidak terselesaikan di hilir gitu kan. Ya. Mungkin ya sekarang kan sudah ada Perpres 109 tahun 2025 terkait dengan tadi waste to energy gitu kan yang harganya 20 sen gitu kan. Ya sebetulnya ya kalau pemerintah ya mungkin Pak Menko juga bisa mendorong dengan Menko Pangan, Menko Perekonomian gitu kan. Angka ini kita keep ke 28 sen per kWh gitu kan. Saya yakin persoalan sampah di Republik ini ya tidak menunggu 5 tahun itu akan bisa selesai. Karena beban selama ini yang paling berat di tipping fee. Oke. Ya kenapa? Karena pemerintah daerah harus Iya. mengeluarkan padahal dia juga udah biaya pengangkutan dia udah terbebani gitu kan. Nah, dan ini membutuhkan keberanian dan terobosan dari pemerintah gitu. Jangan ya setengah-setengah gitu kan. Ya, dan sampah ini kan yang seperti yang saya katakan di depan tadi, dia punya konsekuensi yang sangat berat sekali. Betul. Ya bayangkan 6,2 ton per jam gas metan yang dihasilkan dari Bantar Gebang itu akan nomor 2 terbesar di dunia setelah di tempat pembuangan sampah di Mayo di Amerika Latin gitu kan. Ini kan gas metan ini bisa kita convert menjadi energi listrik atau kemudian bisa di-convert menjadi gas ya pengganti LPG yang selama ini kita impor gitu kan. Dan ini kan membutuhkan koordinasi keberanian untuk mengambil keputusan gitu kan. Kalau tidak tadi ya kita tidak menyelesaikan masalah secara utuh nanti. Itu yang kita khawatirkan nanti. Iya. Tapi apakah teknologinya untuk bisa mengkonvert itu sudah bisa dan sudah konsisten bisa menghasilkan sesuatu yang memang seperti yang dibutuhkan oleh PLN dan lain-lainnya? Sudah lama teknologi itu ada. Sudah lama banget. Saya berani mengatakan sejak 20 tahun yang lalu. Tetapi tadi karena masih ada ego sektoral tadi gitu. Ya mungkin saya tidak tahu misalkan mengimpor ya namanya energi dari luar masih menghasilkan cuan untuk kelompok tertentu misalkan gitu kan, sehingga kebijakan ini kan tidak didorong gitu kan. Padahal sebetulnya kan persoalan kita kan persoalan yang wajib kita selesaikan secara bersama-sama gitu. Kalau tidak kan tadi cost-nya akan semakin mahal. Mary bisa lihat sekarang ya, Jakarta ini kita udah berusaha untuk tadi mendorong mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Misalkan kendaraan angkutan umum kita sekarang udah kita perbanyak. Kemudian kendaraan listrik 63% ada di Jakarta loh ya. Tetapi kan kualitas udara kita masih terburuk. Ya kan indeks kualitas udara kita kan terburuk ya di dunia ya. Kenapa? Karena ada faktor pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Ya ada kendaraan berat yang masih menggunakan bahan bakar minyak ya, dan tentunya ini harus menjadi tugas kita bersama gitu kan. Kenapa? Ya menciptakan lingkungan yang sehat tadi itu kan juga akan menciptakan kesehatan yang prima, kan juga akan mempengaruhi produktivitas nasional kita dan juga akan membooster ekonomi kita gitu. Competitiveness kita kan dibangun dari sana gitu. Begitu. Yes. Ya semoga ya kita progres ke sana. Mudah-mudahan. Tapi ya memang pasti ini semua juga sudah ada hitung-hitungannya. Dan walaupun mungkin ya dari segi hitungan ada beberapa pihak wah ini jadi mahal dan seterusnya, tapi again harga untuk tidak melakukannya jauh lebih mahal dan kita nggak bisa hanya melihat dari satu tempat aja ya. Ini sebenarnya agak mirip Prof, agak mirip kalau misalnya di Kemenkoinfra ada satu program yang kita kawal itu sebenarnya program Zero Odol, kendaraan overload over dimension. Kalau kita hanya ngitung dari segi kalau kita melakukan hal ini berarti kan nanti biaya transportasi jadi naik. Kalau dilihat dari sisi itu saja, yes memang biaya logistik jadi naik dan akhirnya itu akan mempengaruhi. Tapi kalau kita ngelihat secara garis besar dan bagaimana ini sebagai sebuah rantai yang nanti akan kembali lagi, sesungguhnya dengan adanya ini ada pertumbuhan di tempat lain yang sebenarnya itu juga terukur dan kalau kita mengukur semuanya positif dan negatif itu netnya masih tetap lebih positif karena gain yang didapatkan di sektor lain karena implementasi ini akan jauh lebih bermanfaat. Nah, saya yakin begitu juga dengan sampah ini ya. Sama semuanya. Dan satu lagi Mary ya. Di Undang-Undang 18 tahun 2008 itu tentang persampahan, di sana sudah ada salah satu komponen yang disebut dengan
EPR, Hmm. Extended Producer Responsibility. Mhm. Ya, ini yang belum sempat kita exercise. Di luar negeri udah dilakukan. Jadi artinya begini, bahasa simpelnya, produsen itu apapun produk yang dihasilkan bertanggung jawab dengan waste yang dia akan hasilkan nanti. Ya. Misalkan kalau kita beli Coca-Cola di luar negeri gitu kan di sana dituliskan 5 sen ya per can itu adalah deposit yang ditarik dari konsumen. Kalau dia mengembalikan can ini nanti ke facility recycle, dia akan mendapat uangnya kembali. Kalau tidak ya uang itu akan digunakan untuk pengelolaan sampah tadi. Ya. Saya sangat appreciate sekali Kementerian Lingkungan Hidup sudah menyiapkan regulasi tadi bahwa semua produsen apapun di Republik ini nanti, ya mulai dari mie instan sampai kemudian kemasan yang lainnya, mereka kemudian punya kewajiban untuk melakukan tanggung jawab produsen terkait dengan produk yang dihasilkan, yang dikonsumsi oleh publik tadi. Dan sebetulnya beban ini dibebankan ke konsumen sebetulnya, untuk juga memastikan konsumen bahwa ya kamu udah bayar loh tambahan misalkan Rp50 per kemasan ini gitu kan. Tapi kalau kamu kemudian tidak membawa dia ke fasilitas recycle, nanti uang kamu ini ya uang tanggung jawab kamu terkait dengan produk yang kamu konsumsi tadi gitu kan. Nah, dan di sisi lain produsen juga harus menambahkan sebetulnya yang Rp50 tadi, dia menambahkan misalkan Rp50 lagi per produk tadi, untuk dia kemudian nanti dana ini untuk dikelola untuk membantu daerah-daerah yang nggak mampu untuk mengolah limbah tadi, tapi dia mengkonsumsi produk tadi gitu kan. Dan ini bagus sekali. Dan saya sangat support sekali Menteri Lingkungan Hidup untuk segera bisa mengimplementasikan aturan ini. Jadi banyak inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru, banyak cara-cara baru. Benar. Oke. Nah, di kesempatan ini izinkan saya untuk menginfokan beberapa tantangan Silakan. yang terjadi di lapangan. Karena kan kita juga harus realistis. Kita pengennya seperti ini, tapi di lapangan sesungguhnya masih ada beberapa. Yang pertama, kalau tadi Prof ngomongin tentang waste to energy, salah satunya adalah dengan RDF. Tapi kan sesungguhnya di RDF Rorotan yang memang sudah berfungsi dengan baik, tapi juga masih ada tantangan concern mengenai bau, mengenai kenyamanan. Nah, kalau dari Prof sendiri ini gimana? Karena itu pasti kan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Jadi ketika RDF Rorotan itu dibangun dan saya ikut mengawal pembangunannya, karena kebetulan saya lagi saat itu komisaris di Wika, ya. Dan juga saya komunikasikan dengan pihak Pemprov DKI Jakarta, saya belum di Pemprov ya, bahwa ini adalah teknologi pertama yang kita miliki yang lebih advance dibandingkan teknologi RDF manapun juga di Indonesia terutama ya. Dia harus melalui tahapan commissioning yang sangat hati-hati. Saya wanti-wanti pada saat itu. Nah, tapi ternyata kan kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI pada saat itu mungkin sangat ambisius. Waktu commissioning dibawalah 10.000 ton sampah ke Rorotan. Sampah tersebut macam-macam, yang ada usianya udah sebulan lebih, baunya udah busuk gitu kan. Ketika diproses dan harusnya kan commissioning itu kan di mana-mana pun juga bertahap. Misalkan dimulai 100 ton per hari, naik jadi 300, 500 sampai 1.000 sampai kemudian dia stabil gitu. Ini kan dibebani 10.000 ton langsung gitu kan. Ya collapse sistemnya gitu. Karena kan harus ada adjustment dalam peralatannya gitu kan. Sehingga yang terjadi apa? Bau yang kemana-mana, kemudian emisinya juga hitam pekat. Ya lalu kemudian ya Pak Gubernur udah dilantik, kemudian kita ke lapangan, kita lakukan evaluasi dan kita adjust. 2 minggu yang lalu ketika Pak Menteri Lingkungan Hidup dengan Pak Menteri Tenaga Kerja dan Pak Gubernur ke Rorotan, dan termasuk saya sendiri, sangat surprise, tidak ada bau sama sekali. Karena kita udah berhasil mengelolanya dengan baik sekali, tidak ada sama sekali. Padahal logikanya ada bau di sana gitu kan. Kenapa? Karena udah berhasil mengelola, udah ada namanya sistem filter udaranya, sudah ada kemudian bagaimana negative pressure di dalamnya, kemudian ada juga liquid yang kita spray untuk bisa kemudian baunya bisa dihilangkan, sehingga Rorotan terhitung saat ini sudah completely udah bisa beroperasi dengan baik. Dan kita belajar dari pengalaman ini. Indonesia belajar bahwa ternyata teknologi baru kalau tidak diikuti
aturan SOP bagaimana commissioningnya tadi, ya pasti akan berdampak baik secara tadi teknis maupun non teknis, sosial dan lingkungan gitu Oke. kan. Dan Pak Gubernur konsisten ketika di awal di demo bahwa tutup Iya. Rorotan. Beliau mengatakan ya kita tidak punya fasilitas lain di Jakarta ini Iya. kecuali kita punya Bantar Gebang dan Rorotan. Iya. Bantar Gebang sudah overload, Iya. tingginya udah 70 meter dan terjadi longsor yang makan korban dan juga pencemaran badan air karena lindinya gitu kan, dan emisi gas rumah kaca metan yang sangat tinggi sekali. Dan saya konsisten ini tetap ada dan kita akan perbaiki. Dan beliau buktikan kita perbaiki, hanya butuh waktu memang lama 6 bulan. Iya. Ya, dan sekarang ini ya saya sangat surprise. Rorotan, Udah nggak ada. orang kita acara di sana waktu Iya. hari Senin itu sama sekali Pak Menteri bertanya, ya jangan nggak ada sampahnya. Iya, kadang-kadang kan jangan-jangan kalau pas lagi peresmian Iya. semua dihentikan, dibersihkan gitu, jadi nggak ada baunya. Tapi Ya, itu saya pastikan 1 konsisten jam ya. sebelum acara kan saya datang, saya ke belakang. Ternyata sampah menumpuk banyak di belakang. Ya, jadi artinya memang ya that's Ada. real operasional. Betul. Kan biasanya kalau pejabat datang kan biasanya dihilangkan, bersihkan Iya, dulu gitu kan. bener, dikondisikan, Dikondisikan, gitu ya. ini Tapi tidak. ini enggak ya. memang Sampah seperti beroperasi itu. normal semuanya gitu. Jadi rorotan udah kita selesaikan, kita solve, dan kita belajar dari rorotan. Ini pelajaran yang sangat mahal sekali. Iya, iya. Thank you. Terima kasih sudah membantu menjelaskan dan mencerahkan sehingga kita juga sadar. Saya juga tahu nggak ada yang sempurna. Mungkin- Apalagi ketika dimulai pasti ada banyak Mary, mungkin cari waktu Pak Menko ke rorotan. ke Rorotan. Oh iya, siap. Iya. Ntar kita bisa kunjungi. Dari rorotan dan kita lihat ke Bantar Gebang, lihat reality di Bantar Gebang. realitanya di sana ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Prof. Satu lagi, Prof. Satu lagi ini baru terjadi kemarin. Ada yang viral di sosial media. Mungkin Prof juga tahu karena ada sampah yang menumpuk di depan sekolah dasar Kaliangke. Ya. Dan itu banyak sekali bahkan menghambat jalan. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai seperti itu? Padahal kan tadi udah diedukasi, harusnya sudah tahu, udah memilah gitu. Tapi kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Dan kalau orang bilangnya harus viral dulu nih baru jalan. Kalau nggak viral nggak jalan. Itu gimana, Prof? Ada 3 hal. Pertama, ada yang nakal, diambil sampah, kan dia dibayar per ton sampah yang dibawa kan. Ya ambil kemudian dicari tempat pembuangan yang dekat. Karena kan transportasi itu membutuhkan BBM kan. Jadi diambil sampahnya kemudian ditumpuk di tempat tertentu yang dimana ada kerjasama dengan pemilik lahan. Kenapa di sana kemudian ada tadi ada semacam sistem pemilahan sampah ya, dulu kita sebut pemulung. Oke. Kenapa? Karena bahannya nanti juga akan ada yang berguna, nanti akan di-recycle dan akan dijual. Karena ada nilai ekonomi sesungguhnya Iya. dari sampah Iya. atau barang bekas Iya. itu ya. Iya. Yang kedua, ya, ketika Bantar Gebang kita batasi, Iya. ada alasan untuk tidak bawa sampah ke Bantar Gebang, Oke. sehingga akhirnya dibuang di sana. Ya, yang ketiga, kita tidak melakukan pengawasan di seluruh wilayah Jakarta selama ini. Ya, baru ketika ada orang yang memviralkan, baru kemudian ya panik, pengawasan lemah. Ya, yang keempat, ada kemudian komunitas yang seperti di Nagrak. Di Nagrak ini sampahnya udah 20 tahun lebih di sana karena memang ada bisnis di sana. Itu kita pakai dulu ketika kita Bantar Gebang di embargo. Kita pakai sementara, tapi kemudian ternyata ternyata dibandingin jadi tambak, kayaknya tempat penampungan sampah menguntungkan. Karena tadi sampahnya sudah dipilah dan ada kemudian komunitas di sana, ada hampir 400 orang yang dulu ketika dia petani tambak, ya ketika musim tertentu tidak ada hasilnya. Kalau ini kan tiap hari udah pasti. Iya. Jadi memang ada bisnis di sana, ada cuan di sana gitu. Oke. Tapi kemudian tidak comply dengan standar lingkungan gitu kan. Makanya kemudian ini kita tertibkan. Menertibkan ini juga delicate. Kenapa? Karena ada isu sosial di sananya. Iya, betul. Makanya kita kontrol dari hulunya. Jadi ada Horeca misalkan hotel yang punya kontrak dengan kontraktornya. Kita pastikan apabila kemudian kontraktornya nakal, hotelnya akan Horecanya kita sanksi. Kenapa? Karena dia yang buka peluang untuk terjadi penyimpangan tadi. Nah, dalam konteks tersebut, ya kita kan punya WA group. Kita betul-betul dengan cepat harus kemudian menangani. Makanya akhirnya kita selesaikan. Iya. Orang bertanya kenapa nggak dulu diselesaikan? Gitu Iya. kan? Karena nggak viral. Karena kebetulan gubernurnya sangat konsisten gitu kan.
Dulu mungkin yang gubernurnya ya rame, silakan aja rame gitu kan. Tapi karena Mas Pram ini kan sangat konsisten karena dia kan di WA grupnya ya kalau ada apa-apa kemudian di forward gitu kan. Betul. Ini kenapa begini gitu kan. Dan ini yang membuat ya membantu kita. Makanya kemudian di WA group saya katakan alangkah stupid sekali kita kalau kita tunggu viral dulu baru kemudian kita bekerja. Seharusnya sebelum viral kita selesaikan dulu. Iya. That's the way bagaimana birokrasi harus bekerja harusnya gitu. Oke, jadi itu udah dipetakan ya permasalahannya dan kenapa itu bisa terjadi dan berarti dan juga solusinya. Jadi kan dilihat rantainya dan yang mana berarti dikenakan sanksi. Karena ini praktek puluhan tahun yang Iya. tidak ditangani gitu dan baru Realistis sekarang nggak kita. untuk bisa dihentikan? Karena kan Oh, tadi sangat. ini sangat ya ada isu sosialnya juga karena kan ada orang yang memang Ya. tinggal di sana yang memang mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari pengumpulan sampah ini. Jadi kalau itu dihentikan Sangat realistis, maka kita di Balai Kota lagi mendiskusikan bagaimana memberikan dampak sosial dulu. Jadi pekerja pemilah tadi, nama sekarang pemilah bukan pemulung ya. Bagaimana kemudian kita carikan pekerjaan pengganti yang setara atau lebih baik. Kan tidak sehat juga mereka ada di lingkungan sampah tadi Iya, gitu kan. iya. Nah, karena kalau kita tidak sentuh itu dulu nanti dampak sosialnya akan lebih berat, akan Iya. jauh lebih berat dibandingkan masalah teknisnya gitu. Jadi Oke. delicate sekali kita lakukan. Tetapi sampahnya memang menumpuk kita beresin dulu. Ya. Karena memang ada perlawanan dari kelompok tadi gitu kan. Iya. Karena akan kehilangan mata pencarian. Jadi kita selesaikan isu sosialnya dulu baru kemudian teknisnya kita tangani. Oke. Dan bisa. Harus bisa, Harus bukan bisa. bisa, harus bisa. Harus bisa. Ya. Oke, terakhir berarti kami juga pasti selalu ingin membantu bukan hanya dari Kemenkoinfra tapi sebagai warga Jakarta. Dan saya yakin semua yang mendengar ini pun juga pertama good news berarti kan sekarang sudah ada yang bisa kami lakukan, udah kami sudah mulai bisa memilah dan seterusnya. Tapi selain itu bagaimana caranya kita semua khususnya warga bisa ikut terlibat Ya. sehingga ikut juga bisa membantu persampahan di Jakarta ini. Oke, pertama adalah mulai dari kita masing-masing ya. Bahwa sudah ada instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, tetapi seharusnya tidak tanpa instruksi kita kan sadar bahwa sampah itu adalah ya akibat dari kita mengkonsumsi, pola konsumsi kita gitu kan. Jadi ya kita punya tanggung jawab, jangan sekali kemudian tidak tanggung jawab gitu kan. Ya, sehingga kita kemudian dihimbau untuk membangun komitmen kita untuk membantu diri kita dan pemerintah kita untuk memilah dari rumah. Yang kedua adalah tadi, jika ada orang melakukan pelanggaran jangan diam. Oh, terus dia apa? Diingatin? Di Difoto? pertama kemudian diingatkan. Diingatkan. Kalau enggak kemudian difoto, kemudian diviralkan aja. Kenapa? Itu akan membangun Oke. ini gitu. Namanya koreksi, tindakan korektif yang dilakukan gitu. Jangan selama ini kalau orang melakukan kesalahan kita biarkan. Misalkan di lalu lintas, Mary ya. Kalau ada orang yang melawan arus, jangan didiamkan. Dia harus ditegur, dihambat bahwa ini membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Iya. Dan ini harus gerakkan community. Iya. Kenapa? Pemerintah kan punya keterbatasan. Iya. Jumlah personel, kemudian dengan waktu ya. Nah, community punya tanggung jawab untuk juga mengingatkan sesama tadi. Yang ketiga, jika menemukan sampah dimanapun, jangan diamkan. Bantu mengambil kemudian tempatkan di tempatnya. Ya, itu bantuan yang juga sangat luar biasa sekali. Iya. Ya, yang keempat, jika ada persoalan terkait dengan petugas dan sebagainya gitu, laporkan ke sistem kita, apa ke Kejaki dan sebagainya, atau kemudian kalau mau lebih viralkan tadi gitu, sehingga kami di Balai Kota juga dengan cepat bisa kemudian mengetahui persoalan ini langsung di lapangan dan kemudian kita juga akan bisa menindaklanjuti dan kemudian juga mengingatkan petugas bahwa jangan pernah lagi terjadi kejadian serupa di tempat ini. Gitu. Oke. Jadi peran masyarakat sangat besar sekali. Iya. Ya, disiplin warga menentukan tadi sukses tidaknya kita mengelola kebersihan di kota kita ini. Oke. Ada banyak hal tuh yang bisa dilakukan. Setidaknya kita sendiri sadar jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita ngelihat, at least kita tegur orangnya, kita bantu. Kalau misalnya nggak ada orang, at least kita ngelihat ada sampah berantakan, ya udah kita inisiatif sendirilah untuk bisa membantu membersihkan. Jangan diam Saling saja menjaga, gitu kan. Jangan diam aja. Kenapa? Setidaknya tadi morality kita akan kuat. Iya. Ya dari sisi agama kan kita punya pahala. Iya. Ini gitu kan. Jadi semua agama yakin saya bahwa tadi
membuat lingkungan itu bersih, membuat orang tidak kecelakaan, Iya, itu kan pasti ada pahalanya gitu. iya, iya. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Prof. Mary. Firdaus, hari ini saya banyak banget belajar dan senang Sama-sama, saya banget. juga dengan senang sekali dipancing untuk bisa bercerita. Iya, sama-sama. Kita bangunnya bukan Candi Borobudur yang berdasarkan sampah, tapi kita bangun kesadaran sehingga Jakarta sungguh-sungguh menjadi kota global dan Indonesia bisa sungguh-sungguh menjalankan perannya Siap. menuju Indonesia Emas. Thank you, sukses sekali lagi buat Sama-sama, Prof. terima kasih sudah diundang ke podcastnya Mary yang bagus sekali. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Persoalan sampah tidak selesai ketika sampah meninggalkan rumah kita. Justru disitulah sistem mulai diuji. Apakah warga memilah? Apakah pengangkutannya mendukung? Apakah fasilitas bekerja, teknologi aman, dan pemerintah mampu menyambungkan semuanya? Karena itu tanggung jawabnya tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Masyarakat punya peran, pelaku usaha punya tanggung jawab, dan Pemprov DKI memastikan sistemnya berjalan. Dan untuk tantangan lintas sektor dan wilayah, Kemenko Infrastruktur juga dapat membantu mengorkestrasi agar solusi dari hulu sampai hilir bisa benar-benar terhubung. Buat kita, mulainya sederhana, pilah yang bisa dipilah, kurangi yang bisa dikurangi, dan ikut jaga lingkungan kita. Karena Jakarta yang lebih bersih lahir ketika kebiasaan yang baik bertemu dengan pengelolaan yang benar. Jadi jangan hanya buang sampah hilang dari pandangan, tapi pastikan masalahnya benar-benar selesai. Lalu apakah Jakarta bisa bebas dari persoalan sampah? Jakarta pasti bisa kalau warganya bergerak, sistemnya terus berbenah, dan semua pihak konsisten menjalankan perannya. Saya Mary Riana dan sampai bertemu di episode Inframi berikutnya. Dream big, work hard and never give up. Indonesia pasti bisa.